guys, welcome back to Misteri. Kalau misalnya kalian tuh sering nonton film horor gitu ya, pastinya kan kayak pernah lah ngelihat satu adegan gitu dimana misalnya ada hantu yang mendatangi atau arwah yang mendatangi seorang pemeran utama gitu misalnya ya kan, atau pemeran pendamping atau apalah gitu. Pokoknya ada arwah yang mendatangi peran gitu kan, tokoh gitu, terus dia menceritakan kalau misalnya dia dibunuh atau ini ada pembunuh, atau misalnya ada kejadiannya kayak gini. Pokoknya dia tuh menceritakan bagaimana dia meninggal dan kemudian misalnya minta bantuan nih sama tokoh ini gitu. Nah ternyata itu nggak cuma hanya ada di film, jadi ada satu kisah yang seperti ini nih. Ada seorang wanita yang bernama Elva Zona Hister. Nah, dia ini adalah seorang wanita biasa sebenarnya yang tinggal di Greenbeer. Pada tahun 1896, tepatnya di bulan Oktober, si Eva ini bertemu pria yang menjadi suaminya yang bernama Edward Tribling Trochu. Shu ini orang pindahan baru sebenarnya ke Greenbeer, dan dia pada saat itu kayak baru aja dapat pekerjaan dan memulai hidup barunya di Crookshank. Keduanya itu bertemu di Greenbeer dan kemudian mereka pun saling jatuh cinta nih dan memutuskan untuk menikah. Tapi orang tua dari tapi sebenarnya ibu dari Zona ini tuh nggak setuju sama Shu. Ya feelingnya tuh nggak enak gitu ya sama menantunya ini. Mereka berdua ini pun itu menjalani kehidupan rumah tangga yang bisa dibilang yang kayak selayaknya orang lain lah gitu ya, yang berumah tangga ya, sama mereka juga kayak gitu. Sampai pada tanggal 23 Januari 1897, Zona ini ditemukan tidak bernyawa di rumahnya. Jadi yang menemukan dia itu adalah seorang anak laki-laki. Jadi anak anak laki-laki ini emang sering gitu ke rumahnya si Zona. Nah pada saat itu dia melihat Zona itu udah terbujur kaku dengan kakinya Zona itu di atas tangga. Nah otomatis dia langsung kayak cerita gitu, dia langsung pulang terus dia bilang ke ibunya. Gak lama dari ditemukan mayat tersebut, ada seorang kayak dokter lokal gitu, dia tuh dipanggil nih untuk memeriksa jasad dari si Zona. Tapi baru dia nyampe, jasad Zona ini udah kayak dipegang sama Shu, lakinya nih. Dan tubuh istrinya itu dibawanya ke kamar dan udah dibaringkan nih di atas tempat tidur. Gak cuma itu aja, pakaiannya pun udah diganti. Dan ini termasuk sebenarnya aneh pada saat itu, karena biasanya yang menggantikan baju, pokoknya yang ngurusin mayat ini adalah komunitas setempat gitu, bukan kayak anggota keluarga atau suaminya sendiri. Jadi suaminya si Zona ini memakaikan mayat dari istrinya ini pakaian dengan leher yang tinggi, dan wajah dari si Zona itu juga ditutupi dengan kain. Beberapa jam kemudian nih ada seorang polisi yang bernama George Wake. Nah dia itu datang untuk memeriksa kondisi. Tapi pada saat itu Shu ini kayak ngejagain mayat dari istrinya ini terus-terusan sampai kayak dia tuh menghalang-halangi polisi juga gitu untuk melakukan pemeriksaan. Pokoknya dia bener-bener deket banget di jasad dari istrinya ini. Bahkan ketika polisi itu mau memeriksa bagian leher dari Zona, dia tuh sampai bersikap kasar, sampai akhirnya polisi pun meninggalkan tempat tersebut. Tapi sebenarnya ya ini rada dam-dam gak sih polisinya? Kalau misalnya sampai suaminya itu bersikap seperti itu, harusnya kan mereka itu malah lebih kayak curiga gak sih? Harusnya kayak ketika si Shu ini bersikap kasar, bukannya harusnya polisinya itu makin curiga dan makin ngecek ya? Kan kayak aneh. Setelah itu keluarga atau orang tua dari Zona ini pun diberitahu atas kematian dia. Nah kemudian ibunya nih, si Mary Jane Hester, dia itu ketika dikasih tahu anaknya ini meninggal, dia langsung bilang si setan itu yang membunuh dia. Jadi itu dia tuh kayak udah yakin banget kalau misalnya suaminya ini yang membunuh. Si Zona itu kemudian dimakamkan besoknya, yaitu pada tanggal 24 Januari 1897 di pemakaman lokal di situ, yang sekarang itu Soul Chapel Methodist Cemetery. Setelah sebelumnya dia itu disemayamkan di rumah orang tuanya. Sikap dari Shu pada saat itu bisa dibilang kayak aneh banget, dan itu mengundang desas-desus gitu ya. Orang-orang tuh ngeliat kok gitu, kok aneh banget sih sikapnya dia gitu kan. Pertama, dia tuh selalu ada di dekat mayatnya si Zona. Udah gitu orang-orang tuh gak boleh deket sama mayatnya Zona, dan dia tuh juga taruh kayak bantal di salah satu sisi kepala dari Zona.
dan dia itu mengikatkan shawl besar di leher istrinya. Kelakuan Shu yang aneh ini kemudian makin menambah kecurigaan masyarakat dan orang-orang yang datang ke pemakaman itu. Dan banyak yang berspekulasi atau yakin kalau misalnya Zona itu nggak mati karena jatuh dari tangga, tapi karena ada sesuatu nih. Sesuatu ini yang menimbulkan itu adalah suaminya. Mary Jane Hester, ibu dari Zona itu udah yakin banget nih kalau misalnya Zona ini nggak mati karena jatuh dari tangga, tapi emang dibunuh sama menantunya. Saat jenazah si Zona ini akan dikuburkan, si Mary Jane itu kemudian mengambil kayak sehelai kain gitu dari mayatnya si Zona, terus dia tuh ngasih selai kain itu sama Shu. Nah tapi kan Shu nolak nih, akhirnya dia simpen tuh. Nah pada saat dia simpen kok dia ngerasa kayak ada bau-bau aneh gitu ya. Nah kemudian dia cuci selai kain itu dan dia lihat ada noda berwarna pink, dan noda ini tuh kayak gak hilang. Apakah itu noda darah? Jadi kalau misalnya menurut cerita masyarakat lokal gitu ya, katanya arwah dari Zona ini mendatangi ibunya sebanyak 4 kali. Dan dia cerita kalau misalnya suaminya adalah yang melakukan pembunuhan terhadap dia. Dan dia juga bilang kalau misalnya suaminya ini itu benar-benar kasar banget sama dia dan sering banget menyiksa si Zona. Jadi menurut keterangan dari arwahnya Zona ini, katanya dia diserang pada saat makan malam. Kemudian si Shu ini mematahkan lehernya sampai akhirnya dia tersungkur dan juga meninggal. Ibunya nih karena dimimpiin terus gitu kan, dan dia juga emang ada rasa-rasa aneh gitu sama menantunya, dia pun mendatangi lagi jaksa penuntut umum yang ada di daerah situ gitu kan, yang bernama John Alfred Preston. Nah si John ini sebenarnya kayak nggak minat gitu untuk buka kasus ini kembali, tapi ibunya nih si Mary Jane itu benar-benar kayak mendesak banget, udah ayo buka lagi kasus ini. Dan bukan cuma ibunya aja, tapi warga lokal aja tuh juga ikut mendesak gitu karena rasanya aneh banget. Nah kemudian si Preston ini mendatangi Neb, dan dikatakan kalau misalnya dia itu bahkan nggak sempat atau nggak bisa memeriksa jenazah dari si Zona dengan benar pada sebelum dia dimakamkan. Nah jadi pada tanggal 22 Februari 1897 jenazah dari Zona ini diotopsi, dan ketika hasil otopsi keluar, luar biasa kaget dong. Sama dengan pengakuan arwahnya si Zona kepada ibunya. Jadi katanya Zona ini hasil otopsinya yaitu lehernya patah dengan batang tenggorokan hancur. Selain itu di lehernya itu juga terdapat tanda jari yang kayak hasil cekikan gitu. Gak lama kemudian suami dari Zona ini si Shu pun kemudian ditangkap dan diadili pada tanggal 22 Juni 1897 atas kasus pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Nah kalau misalnya kayak gini tuh percaya nggak percaya sih? Tapi kok bisa sama ya dengan yang dimimpiin ibunya, dengan hasil otopsi itu bisa sama. Jadi kayak bener-bener ya percaya nggak percaya ya. Ya bingung gitu ya, aku juga bingung ngeliatnya. Jadi itu dia cerita tentang arwah yang memberitahu atau memberi petunjuk gitu atas kematiannya. Segini aja video kali ini. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you and bye.